Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shallallahumma wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, pembahasan ini saya melompat jauh sekali. Saya anggap persoalan perkawinan sudah selesai dan saya ingin melanjutkan pada halaqah kali ini dengan membicarakan mengenai perceraian. Judul yang pas itu bukan perceraian, yaitu putusnya perkawinan. Nah, sekarang putusnya perkawinan itu kapan? Menurut kompilasi hukum Islam, ada 3 hal yang membuat perkawinan itu putus. Yang pertama, kematian. Berarti cerai karena mati. Yang kedua, karena talak. Dan yang ketiga, karena putusan pengadilan. Nah, mati, talak, putusan pengadilan. Kok beda ya? Ada talak, ada putusan pengadilan. Nah, begini. Saya ingin memulai bagaimana putusnya perkawinan itu menurut kitab-kitab fikih dahulu. Baru setelah itu kita bicarakan mengenai kompilasi hukum Islam ini. Begini, hukum Islam itu senantiasa bergerak mengikuti pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Jadi kalau orang mengatakan bahwa hukum Islam itu statis, saya kira sejak dulu syariat Islam ini tidak laku. Senantiasa up to date lantaran berkembang mengikuti perkembangan zaman. Nah, sekarang bagaimana hukum talak itu berkembang? Kita lihat dalam hadis-hadis pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang menjatuhkan talak 3 sekaligus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihukumi jatuh 1. Jadi talak 3 itu zaman Rasulullah tidak ada. Berarti yang ada adalah talak ketiga. Tolong dibedakan talak 3 dengan talak ketiga. Kalau talak ketiga berarti ada 1, 2, 3. Tetapi kalau talak 3 itu 3-3-nya terjadi sekaligus. Nah, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menjatuhkan talak 3 sekaligus jatuh 1. Ini sampai pada zaman Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Setelah 2 tahun Umar bin Khattab menjadi khalifah, banyak sekali orang bermain-main soal talak. Toh menjatuhkan 1000 jatuh 1. Kamu saya talak dengan talak 100, jatuhnya cuma 1. Sesuai dengan yang terjadi pada masa Rasulullah dan Abu Bakar dahulu. Karena banyak orang yang bermain-main soal talak, maka setelah 2 tahun Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau berijtihad bahwa talak 3 itu jatuh ke 3-3-nya. Maka orang sudah berpikir 3 kali
untuk menjatuhkan talak 3 sekaligus. Ini zaman Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Zaman Utsman bin Affan sama mengikuti ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, ketika Imam Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ini terjadi pergeseran lagi. Ada orang datang kepada Imam Ali menceritakan bahwa istrinya telah dicerai. Imam Ali bertanya, apa talakmu sudah kamu saksikan? Dijawab oleh sahabat ini, tidak. Maka Imam Ali mengatakan, pulanglah kamu karena kamu belum bercerai. Apa dasar Imam Ali mengatakan seperti itu? Sebab di dalam surat At-Tolak, di situ ada ayat yang mengatakan fastashhidu sahidaini mirrijalikum, persaksikan talakmu kepada 2 orang laki-laki di antara kamu. Maka menurut Imam Ali bin Abi Thalib, talak itu wajib dipersaksikan. Tanpa ada persaksian, maksud saya tanpa ada saksinya, talak itu tidak sah. Nah, saudara-saudara sekalian, coba kita lihat perkembangannya. Terjadi 3 kali pergeseran ini. Zaman Rasulullah seperti itu, zaman Umar seperti itu, zaman Ali bin Abi Thalib seperti itu. Loh, kok gak manut Rasulullah? Ini pertanyaannya. Lah bid'ah itu jenenge. Ini namanya ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa dihindari dalam persoalan hukum. Nah, sekarang perkembangan dari Imam Ali bin Abi Thalib sampai sekarang itu sudah berapa ribu tahun? Lebih dari 1000 tahun, kan gitu ya. Apa hukum Islam itu tidak berkembang? Maka kalau kita melihat kitab fikih lama, fikih konservatif, maka di sana seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak, maka jatuhlah talak. Ada sebuah hadis yang dijadikan sebagai landasan, yaitu, enggak ada pulpen ya, ya sudah. Salah satu jidduhunna jiddun wahazluhunna jiddun an-nikahu wattolaku warroj'atu. 3 hal dilakukan secara sungguh-sungguh sah, secara berolok-olok juga sah. 3 hal itu yaitu nikah, talak, dan rujuk. Maka berdasarkan hadis ini, saya masuk kamar mandi sambil nyanyi, hei istriku kamu saya cerai, jatuh talak. Ya tak ya? Karena serius sah, berolok-olok juga sah. Mau tidur kok wademe gak karu-karuan, terus langsung nyanyi, hei istriku kamu saya rujuk, rujuk. Ketemu orang cantik di alun-alun, hei kamu saya nikah, sah nikahnya. Apa ya begitu? Ini hadis loh ya. Salah satu jidduhun najidun wahazluhun najidun an-nikahu wattolaku warroj'atu. 3 hal dilakukan secara serius sah, secara berolok-olok sah, yaitu kata-kata nikah, talak, dan rujuk. Coba sekarang kita logikakan. Saya ke alun-alun ketemu orang cantik, langsung kamu saya nikah. Menurut hadis ini sah. Terus waline sopo? Ya, ya. Saksinya siapa?
Maharnya apa? Hadisnya cuma berbunyi olok-olok juga sah. Atau saya mencerai istri saya tanpa sebab, menurut hadis ini dinyatakan sah talak itu. Talak itu kan mengandung konsekuensi, ya toh ya. Tidak sekedar jatuh talak selesai. Talak itu memiliki konsekuensi hukum yang panjang. Pertama, anak-anak ini menjadi tanggungan siapa? Istri harus menjalani masa iddah. Kemudian dalam masa iddah itu kewajiban kiswah, maskan, pakaian, tempat tinggal, dan makanan, nafkah, itu berada pada tanggungan suami, bekas suami. Dan suami wajib memberi mut'ah. Mut'ah itu apa? Mut'ah itu bahasa Jawanya bebunga. Bahasa Indonesianya tidak ada itu. Ya, pemberian seorang bekas suami kepada bekas istrinya ketika dicerai. Ini namanya bebunga. Tolong bahasa Indonesianya apa? Gak ada kan? Nah, memang bahasa Jawa ini luar biasa. Bebungah itu bahasa Arabnya mut'ah. Nah, loh, sejauh itu konsekuensi hukum yang harus dijalani. Lah kok sah dengan cara olok-olok? Ini kan tidak logis, ya toh ya? Tidak logis. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata hadis ini adalah hadis gharib. Gharib itu artinya asing. Nah, hadis itu kan tingkatannya banyak sekali. Jadi hadis yang tertinggi tingkatannya itu mutawatir, maka setelah mutawatir ahad. Ahad itu dibagi banyak sekali. Dari jumlah nilai hadis, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Dari segi jumlah perawi, ini hadis ahad, ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis gharib. Masyhur itu mendekati mutawatir, jumlahnya banyak. Aziz itu 333 sampai Rasulullah. Sementara yang namanya hadis gharib itu hadis tidak dikenal pada zaman Rasulullah, tapi ramai dibicarakan pada masa tabi'in. Maka hadis semacam ini dinamakan hadis gharib. Dan hadis gharib itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah syar'iyah, tidak bisa dipakai sebagai landasan hukum. Nah, saudara-saudara sekalian, nah, maka sekarang terjadi ijtihad baru, dan ijtihad baru ini ijtihad yang luar biasa. Luar biasanya apa? Ijtihad baru di dalam kompilasi hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, bahwa talak itu sah apabila diucapkan di hadapan sidang pengadilan. Loh, ini kan sudah luar biasa toh ya, jauh sekali kalau dibanding dengan masa sahabat dahulu. Jadi sahnya itu di hadapan sidang pengadilan. Coba kita sedikit ke Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib berbeda dengan Rasulullah, berbeda pula dengan Umar bin Khattab.
Imam Ali mewajibkan bahwa talak itu di hadapan 2 orang saksi baru sah. Sekarang talak itu sah kalau di hadapan hakim pengadilan, maka yang menjadi saksi itu adalah hakim pengadilan. Kira-kira ijtihad semacam ini bisa dibenarkan apa tidak? Nih persoalan yang apa itu sangat serius untuk kita bicarakan. Bagi saya pribadi, saya mempunyai kaidah ainama tujadul maslahah fa fihi syariah. Di mana saja kemaslahatan itu timbul, itu sebenarnya tujuan daripada syariat. Saya pernah melakukan penelitian talak sebelum Undang-Undang Nomor 174 dan talak sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Angkanya itu drastis, tinggal 10%. Jadi dulu itu talak itu obral. Maka setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tinggal 10%. Loh, yang selamat 90% dari keluarga. Ini menurut pemikiran atau logika yang sehat, ini maslahat atau madharat? Tentu saja kita mengatakan itu maslahat. Itulah tujuan daripada syariat Islam, yaitu mengibarkan bendera kemaslahatan. Nah, sekarang yang pertama tadi mati, ya, putusnya perkawinan karena kematian. Yang kedua talak, dan yang ketiga putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan itu yang mana? Hak talak itu hanya ada pada suami. Dan tadi dikatakan bahwa talak itu sah apabila diucapkan di hadapan sidang pengadilan. Berarti ini yang mengucapkan suami kepada istri. Nah, sekarang talak atas putusan pengadilan itu talak bentuk putusnya perkawinan atas putusan pengadilan itu yang mana? Semua gugatan, semua permintaan untuk bercerai dari istri kepada suaminya itu merupakan sebuah gugatan, dan yang memutus itu nanti pengadilan. Ini yang dimaksud atas keputusan pengadilan. Nah, saudara-saudara sekalian, nah sekarang macam putusnya perkawinan itu, suami itu cuma punya satu, yaitu talak. Lah istri itu punya banyak, cuma banyaknya itu dia tidak bisa mengucapkan sendiri, akan tetapi harus atas putusan pengadilan. Apa itu? Fasah, fasid nikah, taklikut tolak, syikok, itu ya. Nah, ini semuanya gugatan istri kepada suami yang nanti yang memutuskan perceraian itu adalah pengadilan, tidak dengan ucapan istri kepada suami. Nah, di antara yang putus oleh pengadilan itu, saya ingin memberikan satu contoh saja. Ada seorang istri bencinya amit-amit kepada suaminya.
suaminya cintanya amit-amit kepada istri. Lah ketemune ya apa iku? Siji bencine amit-amit, siji cintai amit-amit. Kalau sudah begini ini terus diapakan rumah tangga ini? Ini namanya rumah tangga bertepuk sebelah tangan, tidak bisa bunyi. Dan ini harus diselesaikan. Maka istri menuntut perceraian. Nah, disitulah hakim pengadilan berdasarkan firman Allah surat An-Nisa, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila kamu khawatir terjadi syikok, syikok itu perselisihan yang sangat antara suami dan istri, maka hendaklah kamu angkat juru damai dari pihak suami dan juru damai dari pihak istri. Kalau dua juru damai ini betul-betul sungguh-sungguh mendamaikan kedua pihak, Allah akan memberikan taufiknya kepada keduanya. Kira-kira lebih banyak bubrahnya apa lebih banyak damainya kalau sudah begini ini? Lebih banyak bubrahnya ya toh ya. Benci ambek cinta didadekno siji wis gak iso diapa-apakno. Plus kali minus, ojo dipaksa dadi plus, ndak mungkin. Ya toh ya, mesti dadi minus. Nah, setelah hakam atau juru damai dari pihak suami atau pihak istri tidak mampu mendamaikan, siapa yang menceraikan? Nah, maka hakam juru damai ini punya kewenangan di dalam kitab-kitab fikih untuk menjatuhkan talak suami kepada istri. Maka pengadilan tinggal menetapkan bahwa perceraian telah terjadi. Ini namanya cerai karena syikok itu tadi. Nah, satu saja ya contohnya ya, gak mari-mari engkau. Nah, sekarang saya jadi supaya berkembang nanti ada pertanyaan sekitar ini gitu loh ya. Sekarang mari kita bicarakan apa sebenarnya hukum perceraian itu. Tadi ada hadis yang dibaca oleh Kiai Fauzan Soleh, abghadul halali ilallahi at-tolak. Perbuatan halal yang paling, ini ada isim tafdil ini ya, paling dibenci Allah adalah talak. Dibenci itu apa yang dibenci oleh Allah itu hukumnya apa? Apa yang dibenci oleh Allah secara umum ya, itu hukumnya apa? Haram kan? Haram, dibenci Gusti Allah kok ya haram. Lah lek paling dibenci iku mboke haram kan gitu kan? Ya apa enggak? Nah, kita main logika saja. Saya ulang ya. Sesuatu dibenci Allah itu hukumnya haram. Lalu paling dibenci maka baik haram. Lah ini ada halal kok paling dibenci, gitu loh. Ini kan ndak begitu nyambung toh ya. Halal dibenci itu apa itu artinya? Halal kok dibenci, maksimal makruh ya toh ya. Tapi halal paling dibenci itu maksudnya Rasulullah itu mau mengatakan haram gak keweton gitu loh. Ya toh ya. Wong halal paling dibenci kok makruh. Halal paling dibenci itu haram. Nah,
Maka dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Hukum itu tidak ada satu. Hukum Islam itu ada 5. Iya toh ya? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Maka babi itu hukumnya haram. Apa haram mutlak? Kan tidak. Dalam keadaan terpaksa haram menjadi mubah. Nah inilah hukum Islam itu seperti itu. Maka hukum asal daripada perceraian itu adalah haram. Lalu gak ono apa-apa, gak ono udan, gak ono angin, bojone ditendang tak pegat kon. Ini madorot apa ndak ini? Nemen madorotnya. Inilah yang namanya talak itu haram. Sudah pernah tahu apa peristiwa wong Sogianyaran itu ya? Sogianyaran moro-moro do oma dapat uang itu tidak main-main, 3 miliar. Begitu dapat 3 miliar masuk rumah itu mengkerik langsung. Biasanya yang bojone sungkan iki mengkerik. Ono kulkas iku ditendang dier meneh ganti, TV dibanting dier meneh ganti, semua barang buanting dier meneh ganti. Kan lama-lama istrinya jengkel, maka marah istrinya, dijejek pisan, dier meneh ganti. Coba tolong sekarang hukumi perceraian macam ini. Kira-kira makruh, apa mubah, apa sunnah, apa haram? Apa? Haram ini membuat madorot orang. Nah ini. Kadang-kadang perceraian itu wajib hukumnya. Loh, mosok perceraian kok bisa wajib? Contoh, pernah dengar cerita Sang Kuryang dengan Dewi Sumbi, ya tak ya? Ibu sama anak, si anak cinta kepada ibunya, itu ya. Umpamakan si ibu ini tidak tahu kalau itu anaknya, kemudian terjadi perkawinan. Setelah punya anak 5, baru ngerti di kepala Sang Kuryang itu ada botaknya. Loh, iki anakku. Kalau sudah begini tuh cerai hukumnya apa? Wajib. Tuh, lu ono cerai kok hukumnya wajib? Ya seperti ini. Tuh. Ini baru umpama. Yang benar-benar terjadi itu di Surabaya. Suami istri punya anak 3. Kelihatannya suami istri itu sama-sama anak durokoi gitu loh ya. Nah, suatu ketika kok sama-sama punya rasa kesadaran kepingin ziarah kubur bapake. Ya mas, aku ya tak ziarah, wong aku roh makame bapak. Si suami ya roh makame bapak. Tahu-tahu itu bapaknya si istri juga bapaknya si suami. Biyen bapak itu pancen buwetik yang dindin duwe bojo gitu loh. Nah, ini betul-betul terjadi. Anak sudah 3. Lah iki bapakku loh. Iki lah yo bapakku, podo lah. Satu bapak. Maka ini berarti saudara liab. Boleh ndak kawin dengan saudara? Ndak boleh. Maka perkawinan ini wajib diceraikan. Nah terus anake wis kadung 3 iku, anaknya tetap anak bapak dan ibunya. Tapi perkawinan semacam ini adalah perkawinan yang batal. Ada bentuk dua macam bentuk batal.
Yang pertama dinamakan fasid, rusak. Yang kedua namanya batal. Ini cuma istilah saja. Yang namanya batal itu bahwa sejak semula perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Contohnya suami istri punya anak 3, tahu-tahu ini adalah saudara seayah. Perkawinan ini namanya perkawinan batal, artinya sejak semula dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Nah sekarang yang fasid itu yang mana? Suami istri sama-sama Islam. 10 tahun kemudian suaminya murtad, pindah agama. Maka perkawinan ini perkawinan yang fasid, batalnya sejak murtad. Sebelum murtad perkawinannya dianggap sah. Nah, jadi batal sejak awal dan batal di tengah jalan. Nah, ini ada bedanya, yaitu yang di tengah jalan itu batal ini namanya fasid, yang sejak awal itu namanya batal dalam arti sejak awal dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Mungkin saja termasuk wajib cerai. Duwe bojo bendina dipangkoni wong ae, gitu ya. Lah kok sing lanang ngomong asik, lanang gendeng ngene iki. Ya ta ya, bojone dipangkoni wong kok malah asik. Mungkin juga hukumnya sunnah. Contohnya apa? Ben ketemu gak tahu rukun isine geger tok ae. Lah orang rumah tangga itu kan cari apa itu? Kebahagiaan ya, bukan cari geger. Dene dengan perceraian kok malah tenteram. Lah ini yang namanya sunnah bercerai. Nah, seperti itulah hukum Islam itu. Jadi kita jangan terlalu fokus ya. Wayang haram dadi perkara. Rumangsane hukum itu cuma halal sama haram saja. Kok ndak menengok mungkin makruh, mungkin mubah, ya toh ya. Mungkin itu sunnah, mungkin juga wajib. Hukum itu ada 5. Sekarang hukum itu kan tinggal 2 saja toh ya. Ya, coba lihat di YouTube itu. Haram, wajib, haram, wajib. Kok gak ono sunnahe? Kok gak ono makruhe? Kalau ndak bid'ah sunnah. Apa zaman Kanjeng Nabi ku ya bid'ah sunnah tok? Kan ndak. Nah, rupanya ini bikin gara-gara. Kok menebar kebencian, mancing kebencian masyarakat luas. Jadi seperti itulah hukum Islam. Sampai pun kepada babi saja tidak mutlak diharamkan oleh Al-Quran. Masih ada kata-kata famaniturra ghairu baghin wala adin fala isma alaihi. Ghairu baghin wala adin itu apa sih? Umpama dalam keadaan kelaparan sing ono babi ya dipangan sak cukupe. Bukan lantas pesta babi, gitu loh. Cukup bisa bertahan, maka setelah itu langsung haram lagi. Sampai kapan? Sampai kelaparan lagi. Bukan terus menerus, itu bukan darurat itu. Nah seperti itulah praktek hukum Islam itu. Jadi setelah cukup langsung jadi haram.
Dolek panganan lagi gak ketemu maneh, sampai kelaparan lagi, makan babi lagi, sampai cukup untuk bertahan hidup. Setelah itu haram lagi. Itu yang namanya kita berada pada kondisi darurat. Nah, kembali kepada hukum Islam tentang putusnya perkawinan atau perceraian. Jam 8:30, mari sekarang kita bicarakan mengenai materi daripada kompilasi hukum Islam. Mana tadi kok nggak ketemu saya? Perjanjian perkawinan, kawin hamil, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan. Wis pensiun lawas lho ndolek ngene iki boleh kangelan. Nah ini putusnya perkawinan. Pasal 113. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Sekarang kita bicara perceraian ya. Kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perceraian itu begini. Kalau dalam fikih Islam kan ada fasih, ada fasah, ada fasid, ada syikok, ada li'an itu ya, ada zihar, macam-macam. Rupanya kompilasi hukum Islam ini meringkes macam-macam daripada putusnya perkawinan itu dengan apa yang ada pada huruf B ini, yaitu perceraian. Maka perceraian itu dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugatan. Cerai talak adalah suami yang ingin menjatuhkan talak kepada istrinya, sedangkan cerai gugat adalah perceraian atas gugatan dari pihak istri. Kalau dulu yang talak itu bisa di luar pengadilan, hanya gugat cerai saja yang diputus oleh pengadilan, maka dalam kompilasi hukum Islam ini dua-duanya dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan. Nah sekarang cerai talak. Ya saya nangani ini mulai pengadilan agama itu masih primitif ya. Tahun 76, 77 itu kan primitif. Wong gedungnya saja itu di Serambi Masjid sana. Hukum acara ndak punya. Modalnya cuma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Suatu hari saya itu didatangi oleh advokat. Wah, dulu itu kalau pengadilan agama diparani advokat itu gemeter kabeh. Advokat itu pengacara tingkat nasional. Kalau pengacara itu hanya tingkat kabupaten. Waktu itu yang mendatangi saya itu advokat angkatannya Profesor Zakia Derajat. Dia marah-marah di kantor saya karena mengatakan bahwa pengadilan agama ini ngawur gitu ya. Rupanya orang-orang bingung menghadapi, saya hadapi. Apa maksud Bapak? Masa ini
Gugatan itu kan mestinya diajukan di tempat kediaman tergugat. Coba ini lihat, kok diajukan di tempat kediaman penggugat. Saya itu sambil tertawa enak. Loh Pak, jenengan itu atas dasar apa? Ini HIR, hukum acara kita HIR. Jawab saya sederhana, HIR itu tidak berlaku di pengadilan agama. Yang berlaku ini loh kitab saya. Kebetulan saya punya kitab kuning tuwek itu ya. Saya bacakan. Apa itu? Wa annal qadi wal mahkumulah fi mahalli wilayatihi lal mahkumu alaih. Wocon gak iso maca. Ya, bahwasanya pengadilan atau hakim dan penggugat hendaknya berada di satu wilayah, bukan di tempat kediaman tergugat. Gak iso ngomong wonge, padahal ini advokat tingkat nasional itu ya. Nah, lo nggak tahu saya itu dulu kok seneng moco lo, saat ini saras-saras. Jadi perceraian ada dua, talak, cerai talak dan cerai gugat. Dua-duanya harus di hadapan sidang pengadilan agama. Yang ketiga, atau atas putusan pengadilan. Bagaimana atas putusan pengadilan itu? Saya memberi contoh satu saja. Seperti suami istri tidak berkehendak untuk bercerai. Yang berkehendak bercerai itu orang tuanya atau pihak ketiga. Karena pihak ketiga itu tahu betul bahwa suami istri ini adalah saudara sesusuan. Boleh tidak kawin dengan saudara sesusuan? Haram, ya toh ya. Dan haramnya itu sama dengan yang berhubungan dengan darah. Saya dengan istri saya pernah disusui oleh ibu saya. Istri saya dengan ibu saya itu kan orang lain toh ya. Tapi setelah disusui, ibu saya itu menjadi ibu susuannya istri saya, juga menjadi ibu kandung saya. Maka hubungan saya dengan istri saya ini adalah saudara sesusuan. Saudara sesusuan sama dengan saudara kandung. Yahrumu firrodoati ma yahrumu minan nasab. Itu hadis. Haram karena hubungan sesusuan sama haramnya dengan haram karena hubungan darah atau saudara. Saya masih cinta, tapi ini adalah saudara susuan. Maka ada pihak ketiga yang dulu tahu, maka mengajukan gugatan ke pengadilan. Maka pengadilan kalau bisa membuktikan bahwa ini betul-betul saudara sesusuan, maka perkawinan ini mau tidak mau diceraikan oleh pengadilan. Ini yang dimaksud dengan atas putusan pengadilan. Para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, nah sekarang mari kita bicara konsekuensi dari tiga persoalan ini. Yang pertama, cerai mati. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya pada saat itu telah terbuka hukum waris. Gitu ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, alah wong kuburane sik teles wis rebutan warisan, itu malah keliru.
Itu karena apa? Karena basa-basi apa namanya? Istilahnya apa orang Jawa itu bilang? Gak pantas gitu loh, apa namanya? Ewo pakewo. Itu ewo pakewo yang keliru. Sebab menurut hukum Islam, begitu ada kematian, pada saat itu sudah terbuka hukum waris. Adanya sengketa waris yang berlarut-larut itu apa persoalannya? Karena tidak dibagi-bagi. Harta itu kan makhluk hidup kan ya. Makhluk hidup terus berkembang. Saya tahun 85 beli tanah itu 850.000 tahun 85. Tahun 2021 laku 250 juta loh. Nah ini berkembang terus harta itu. Makanya begitu ada kematian langsung dibagi waris, selesai persoalan, menutup sengketa yang bakal terjadi. Konsekuensi berikutnya apa? Bayar hutang. Kalau si mayit punya hutang. Menunaikan wasiat kalau si mayit punya wasiat. Wasiat itu apa sih? Wasiat itu penyerahan sebagian dari harta yang dimiliki kepada badan atau orang lain yang berlaku ketika si pewasiat meninggal dunia. Itu namanya wasiat. Kalau pemberian masih hidup, itu bukan wasiat, itu namanya hibah. Ya, jadi yang mengandung konsekuensi ketika kematian terjadi adalah menunaikan wasiat. Terus selamatan iki duweke sapa? Apa harta warisan? Enggak boleh. Harta waris hanya boleh dipakai untuk merawat ketika sakit sampai biaya kematian. Tidak boleh kalong. Nah, lebih dari itu sudah sudah menyalahi aturan. Masih yang pertama belum ini. Kita tadi bicara konsekuensi ya. Kemudian konsekuensi daripada perceraian. Yang pertama cerai talak. Cerai dari keinginan atau permohonan suami. Konsekuensinya yang pertama, suami wajib memberi mut'ah kepada bekas istri. Mut'ah itu apa? Bebunga. Bebunga itu apa? Tidak tahu, bahasa Indonesianya tidak ada. Pokoknya bebunga ya. Yang kedua, memberi nafkah iddah. Iddah itu selama 3 bulan. Kemudian yang ketiga, memberi tempat tinggal dan pakaian selama masih dalam masa iddah. Dan yang keempat, yang bersifat agak permanen, yaitu memberi nafkah kepada anak sampai anak dewasa dan mandiri. Loh, jadi talak itu tidak gampang. Konsekuensinya seperti itu. Nah, istri yang ditalak itu apa tidak ada konsekuensinya? Ya tentu saja ada. Karena dia berhak mendapatkan mut'ah,
berhak mendapatkan nafkah iddah, nafkah madiyah, nafkah yang dulu-dulu dilalaikan itu bisa dituntut. Pakaian, tempat tinggal, dan anak-anaknya nanti menjadi tanggung jawab suami. Maka kewajiban atau konsekuensi yang harus dijalani oleh bekas istri, tidak boleh dilamar orang, apalagi dikawini orang ketika masih dalam keadaan iddah. Nah kalau masih iddah dilamar orang, itu sudah namanya bekas istri yang durhaka namanya. Apalagi dikawin, haram itu perkawinannya tidak sah. Seperti yang dulu saya sampaikan, ada haram yang abadi, ada haram yang bersifat sementara, kan gitu kan ya. Yang sementara contohnya apa? Mengawini istri orang. Sampai kapan? Sampai istri itu dicerai dan habis masa iddahnya. Kawin dengan istri yang kelima haram. Tapi kalau yang keempat dicerai, berarti masih punya 3, bisa kawin 1 lagi. Jadi sementara saja. Termasuk mengawini istri yang masih dalam keadaan iddah haram, kecuali iddahnya sudah habis. Jadi konsekuensi yang harus dilakukan bagi pihak istri. Kalau contoh yang ketiga tadi, itu atas putusan pengadilan tadi, konsekuensinya mau tidak mau harus buyar. Kembali kepada konsekuensi daripada perceraian. Kalau terjadi perceraian, apa konsekuensi berikutnya? Nah, perceraian itu melahirkan hukum waris tidak? Tidak kan? Yang melahirkan hukum waris itu hanya kematian. Dan perceraian melahirkan hukum pembagian gono gini. Gono gini itu anak dapat enggak? Enggak. Ini gono gini. Jadi gono gini itu hanya antara suami dengan istri. Kalau waris itu untuk para ahli waris. Jadi gono gini pembagiannya itu di situ. Nah sekarang pertanyaannya, gono gini itu dalile teko ndi? Kan gitu kan? Gak ono dalile. Gono gini itu adalah adat yang ada di negeri Indonesia ini. Loh kalau tidak ada dalilnya kan bid'ah. Yo ojo terlalu mudah menghukumi bid'ah. Sebab apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan, fahuwa indallahi hasanun." Apa yang dipandang oleh umat Islam itu baik, Allah pun akan memandang itu baik. Nah, sekarang suami istri duwe omah, duwe pabrik, cerai. Mosok sing wedok metu wong tok ndak dapat apa-apa, itu madorot apa ndak? Yo nemen madorote. Atau karena suami yang salah, semua hartanya harus ditinggal metu. Kaos kutangan tok ambek gawe kulot. Iku kira-kira adil apa ndak? Kan gitu kan? Maka hadis tadi itulah yang dipakai sebagai pegangan untuk melakukan pembagian harta gono gini apabila suami dan istri terjadi perceraian. Maka di dalam kaidah Imam Syafi'iyah, yaitu dari Al-Asbah wan Nadzair, ya kalau tidak salah itu,
Al-adatu muhakkama. Adat itu memiliki nilai hukum. Tentu saja kecuali adat yang bertentangan dengan syariat. Kira-kira pembagian Gonogini ini sesuai dengan syariat apa enggak? Menurut saya ya adil, sesuai dengan syariat. Cuma, nah ini cuma, jangan lantas saklek kepada aturan. Aturan itu kan begini ya, siapapun yang bekerja, apakah suami saja atau istri saja, atau suami istri bersama-sama bekerja, maka pembagian harta Gonogini itu separuh-separuh. Separuh-separuh. Ini kalau menurut saya ini ya harus dipikir pada dasarnya separuh-separuh. Tidak menutup kemungkinan bisa dibagi tidak separuh-separuh. Nah, contoh sekarang. Pernah dengar artis namanya Huges? Ya, Huges. Huges ini nyambut gawe mati-matian. Lah yang laki-laki kan gak bodoh apa-apa, wong nganggur-gur. Oleh pengadilan dia dapat separuh. Loh, kira-kira itu adil apa enggak? Wong gak nyambut gawe blas, isine tenguk-tenguk rokokan ngudang manuk oleh separuh. Nah, kalau menurut saya ya gak ngono. Ya dikai paling ndak sepertiga atau seperempat kan begitu kan. Nah, seperti itu. Nah, sudah 1 jam loh ini saya ngomong ini. Ada pertanyaan? Monggo. Yang dulu-dulu silakan. Dulu kan ini kan saya loncati jauh sekali. Bab perkawinan kok meloncat bab perceraian ini ya. Soalnya kedawan 2 tahun prei. Nah, ada 2 tahun dah kita prei ya. Ah, monggo. Ada enggak? Nah, kalau tidak ada, saya ingin menambah sedikit. Ini kan kita ini nambah wawasan ya. Tidak menutup kemungkinan apa yang saya katakan ini mungkin benar, juga mungkin salah. Ilmu sosial itu tidak ada yang mutlak benar. Walaupun saya juga berdasar kepada Quran dan Sunnah. Sebab begini loh ya, Sunnah atau hadis itu saya hitung itu jumlahnya lebih dari 72.000. Jenengan sudah baca ada 1.000? Saono. Yang hafal sampai lebih dari 50.000 hadis di Indonesia itu kayak Hasyim Asy'ari itu loh. Hadratus Syekh itu gelar. Karena hafal kutubus sittah. Itu ya. Syekh Nawawi Al-Bantani apalane ya sakmono. Syekh Arsad Al-Banjari hafalannya sak gitu. Lah wong sik maca hadis 7 ae terus ngomong wayang haram dibakar. Wis pirang puluh ewu sing diwaca. Itu lho ya. Saya itu nuwun sewu, minder saya itu lama-lama itu. Kenapa? Kalau Al-Quran saya masih berani. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan jumlah ayatnya berapa? 6.320 sekian ayat titik. Ben minggu tak waca kabeh entek iku. Tapi kalau hadis 72.000. Sak lemari itu kurang akeh. Saya punya semua itu. Sampai hari ini yang saya baca belum 1.000, gak tutuk-tutuk. Loh ngono kok wani dalil haram. Aku kok waduh, koyok Gusti Allah pintere gitu ya. Nah, ya terus terang saja, saya itu sampai hari ini, sampai setua ini, hukum itu masih ngikut madhab saya.
Misalnya Imam Syafi'i mengatakan begini, tak dolei, apa sih dalile Imam Syafi'i? Oh ternyata ini. Gak usah dolei dhewe. Gitu. Nyari sendiri di sini. Oh, begitu tas maca 17 wis ngomong tidak ada hadisnya. Loh tidak ada hadisnya apa guru mbok waca? Kan gitu kan? Hadis itu sebanyak itu. Nah, terus yang terakhir yang saya sampaikan ini untuk tidak dilaksanakan tuh ya, bukan untuk dilaksanakan. Weh, bab talak langsung, wah kita amalkan, ini hukum Islam. Jadi yang saya sampaikan ini untuk tidak dilaksanakan, jadikan sebagai wawasan. Saya kira demikian Prof ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kajian yang sangat mencerahkan buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya dengan ilmu yang bermanfaat untuk kemaslahatan rumah tangga kita, untuk kebaikan kita bersama, bagaimana membangun kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan ini tentu memerlukan upaya-upaya yang sangat serius dari semua pihak suami, pihak istri. Matur suwun Ustadz Kyai Haji Ahmad Rifai SHM atas ilmu yang disampaikan pada kita semuanya. Jazakumullahu khairal jazaa. Terima kasih Bapak semuanya atas kerawahnya. Mari kita lanjutkan kajian-kajian kita setiap malam Jumat untuk tema-tema yang terus kita update ya. Untuk itu marilah kita akhiri majelis kita pada malam hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrunallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.